kita umat Islam itu, kita harus yakin bahwa Nabi Isa nanti ketika menjelang kiamat itu akan turun ke bumi. Apa yang dilakukan oleh Nabi Isa, dan sesungguhnya itu adalah tanda dekatnya hari kiamat. Jadi turunnya Nabi Isa itu adalah sebagai tanda dekatnya hari kiamat. Surat Az-Zukhruf ayat 61. Abdullah ibnu Abbas mengatakan bahwa turunnya Nabi Muhammad itu pada saat itu umat Islam itu terkena fitnah Dajjal. Nah, ketika terkena fitnah Dajjal itu, Nabi Isa turun dari langit pada waktu subuh dan beliau sholat di belakang Imam Mahdi. Pada saat itu, orang Islam, kaum muslimin itu dipimpin oleh Imam Mahdi. Nah, disuruhlah oleh Imam Mahdi, disuruh Nabi Isa untuk mimpin sholat subuh tadi. Tapi Nabi Isa tidak mau karena pemimpin pada saat itu adalah Imam Mahdi. Maka Imam Mahdi lah yang memimpin sholat subuh umat muslim dan Nabi Isa tadi. Yang pertama kali dilakukan oleh Nabi Isa adalah membunuh Dajjal. Jadi Dajjal itu sekarang kan orang-orang Yahudi itu sudah mempersiapkan cara untuk menyambut Dajjal. Ada istananya, kemudian dipersiapkan sapi merah. Sapi merah itu sebenarnya rekayasa itu. Kalau dengar kabar sapi merah yang dipersiapkan oleh Yahudi Israel tadi itu adalah rekayasa genetik. Nabi Isa itu membunuh Dajjal ketika orang-orang sudah berkumpul di Baitul Maqdis, maka di situ ada Dajjal, lalu disitulah dibunuh. Beliau membunuh dengan tombak kecil setelah Dajjal hampir larut habis seperti larutnya garam karena melihat Nabi Isa. Jadi Dajjal ini ketakutan dengan Nabi Isa karena dia sudah tahu bahwa dia itu akan mati oleh Nabi Isa. Makanya dia ketakutan dan merasa dirinya itu bakal dibunuh. Jadi dia tidak bisa ngapa-ngapa, tidak berdaya pada saat itu. Umat Islam memerangi orang yang bersama Dajjal sampai batu dan pohon pun memerangi Yahudi. Setiap Yahudi yang bersembunyi di belakang pohon, maka batu itu berkata, "Wahai Muslim, inilah Yahudi yang bersembunyi di belakangku, maka bunuhlah dia kecuali pohon Gorkot." Hadis riwayat Muslim. Jadi makanya sekarang selain menyambut Dajjal, orang-orang Yahudi itu sibuk menanam pohon Gorkot tadi. Karena mereka itu akan melindungi mereka, akan bisa bersembunyi di situ. Padahal nanti pohon-pohon yang di sana akan mengatakan bahwa di situ nanti ada orang-orang Yahudi. Nah, orang-orang Yahudi yang diketahui itu langsung dibunuh. Setelah munculnya Nabi Isa tadi, keluarlah juga Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj ini siapa? Dia ini sama-sama manusia yang diciptakan Allah, tapi Ya'juj dan Ma'juj ini sudah ada jauh sebelumnya. Zaman Nabi Zulkarnain itu sudah ada Ya'juj dan Ma'juj. Dia itu sudah membuat kerusakan. Pada masa Nabi Zulkarnain tadi dia di tembok supaya tidak keluar. Kaget menjelang hari kiamat Ya'juj dan Ma'juj itu muncul. Ya'juj dan Ma'juj itu nama dua orang umat manusia keturunan Nabi Adam yang sudah ada sejak zaman Zulkarnain dan berbuat kerusakan di dunia. Dia itu dihadang oleh tembok yang dibikin dari besi. Kemudian dari tembaga juga, dan akan dikeluarkan pada batas waktu yang akan ditentukan. Nabi Isa tinggal di bumi selama 40 tahun dan beliau meninggal dan disolatkan oleh orang-orang Islam. Jadi Nabi Isa ini juga akan menghancurkan salib. Salib itu sebagai apa kalau orang kafir? Simbol ya. Nah, sebagai simbol ketuhanan mereka ya. Wah, itu. Jadi yang orang kafir itu menganggap bahwa yang simbol tadi yang disalib itu adalah Nabi Isa kayak gitu. Itu dibantah oleh Nabi Isa sendiri bahwa Nabi Isa itu bukan yang disalib karena beliau itu masih hidup kayak gitu. Nah, jadi salah satu bentuk untuk memberikan meluruskan apa yang dikatakan oleh orang-orang kafir. Oh, itu kematian ya di mata bumku. Kalau pasca tuh oh kebangkitan sudah mati dibangkit lagi. Oh alah sudah mati bangkit lagi.
Kenaikan ada lagi kah? Ya itulah kenaikan itu besok. Kenaikan itu ya lepasnya itu ya. Penataran itu kan kelahiran. Natal kelahiran. Orang Kristen atau orang-orang kafir yang masuk Islam itu sebenarnya mereka itu mencari benar ngapu sih cak ini karena banyak keraguan-keraguan. Cari satu kebenaran ya kalau dalam Islam kan yang termasuk yang dapatkan hak zakat itu kan ada mualaf. Tapi sekarang tidak lagi oh iya. Iya kalau mualafnya yang baru. Iya. Itu mualaf baru. Iya. Iya, supaya dia tuh menguatkan dia supaya gak keluar gitu. Nah, jadi jangan sampai kita tuh ada sesuatu yang nak kita tanyai di otak, batas di otak bae. Akhirnya dapat informasi itu, informasinya separuh. Ketika kita sudah sakaratul maut itu, setan itu menggoda, nyuruh kita supaya tidak dong ingat Allah. Digodanya macam-macam. Nah, siapa yang tidak kuat itulah tadi. Su'ul khotimah tadi. Tidak terucap itu ataupun dia tidak tersebut Allah. Ya, pokoknya kalau bisa yang diucapkan oleh kita itu adalah kalimat-kalimat yang baik. Jadi kalau sudah terbiasa dengan kalimat yang baik, walaupun kita dikaget ke apapun yang terucap itu kalimat yang baik. Ya tenang. Jangan sampai ngomong jorok. Lanjut deh. Hadis riwayat Ibnu Hibban, Ya'juj dan Ma'juj itu berusaha menggali setiap hari. Nah, jadi dari zaman Zulkarnain sampai sekarang gawean Ya'juj dan Ma'juj itu menggali. Ketika mereka hampir melihat matahari, jadi menggali, sudah tampak matahari, maka sebagian mereka mengatakan, kembalilah kalian besok. Kita akan menggali kembali besok hari. Maksudnya seperti itu ya. Mereka tidak mengatakan insya Allah. Nah, pada saat itu mereka tidak mengatakan insya Allah, maka kembali lagi, gelap lagi kayak gitu. Maka Allah mengembalikan galian mereka seperti sedia kala seakan-akan belum mereka gali. Demikian setiap hari sampai ketika sudah waktunya mereka keluar. Sebagian mereka mengatakan, setelah selesai menggali kembali, kalian besok insya Allah kita akan menggali lagi. Nah, ada kata insya Allah tadi, akhirnya apa? Akhirnya Ya'juj dan Ma'juj tadi bisa keluar. Katakan insya Allah itu kan artinya kalau Allah mengizinkan atau Allah mengkehendaki. Jadi kalau walaupun ini bangsa Ya'juj dan Ma'juj, kata-kata yang seperti itu berlaku juga untuk mereka karena mereka sudah ditakdirkan seperti itu ya. Rasulullah mengabarkan masa beliau dinding itu telah terbuka seperti lingkaran yang berbentuk ibu jari dan jari telunjuk. Jadi seperti ini pada masa Rasulullah. Jadi sudah ada lingkaran seperti ini galian tadi. Nah, berarti Rasulullah itu sudah 1400 tahun yang lalu. 1446 Hijriah kan. Sudah 1400-an. Segini pada masa itu. Berarti sekarang mungkin sudah membesar. Nah, tapi karena pada saat itu belum dikatakan insya Allah, belum tersebut insya Allah, maka tertutup lagi galiannya. Jangan aso-aso. Aso-aso, belum kiamat. Yang kemarin 2012 udah jadi masih lama. Iya, sampai di film keluar iya, aso-aso kayak itu. Tapi yakinlah kalau kita merasa itu memang keimanan salah satu bentuk keimanan, iman kepada hari akhir. Semakin tua usia, karena tua semakin tua usia semakin banyak untuk membekali diri ke arah sana gitu. Nah, mungkin yang tadi kurang termotivasi dalam bentuk ucapannya diperbaiki. Kalau misalnya belum sholat wajibnya belum khusyuk, belum tumaknina, belajar untuk tumaknina dengan khusyuk dulu. Zulkarnain berkata, apabila datang janji Allah, maka Rabbku akan menghancurkan dinding tersebut, maka kami akan membiarkan mereka, maksudnya itu Ya'juj dan Ma'juj tadi, bercampur antara satu dengan yang lain, bercampur dengan kaum muslimin. Nah, kayak gitu ya. Nah, ini surat Al-Kahfi ayat 98 sampai 99. Ya'juj dan Ma'juj ini keluar setelah Dajjal itu dibunuh oleh Nabi Isa.
Jadi ada Imam Mahdi, kemudian Nabi Isa, Dajjal dibunuh, lalu Ya'juj dan Ma'juj. Rangkaiannya tuh kayak itu. Rangkaiannya kayak itu ya. Sesungguhnya aku telah mengeluarkan hamba-hambaku yaitu Ya'juj dan Ma'juj yang tidak seorang pun bisa melawan mereka. Maka kumpulkanlah hamba-hambaku yaitu kaum muslimin ke Gunung Tur. Jadi Gunung Tur atau Bukit Tur nanti di situ tempat berkumpulnya para orang-orang Islam untuk menghindari Ya'juj dan Ma'juj. Karena tidak akan bisa membunuh Ya'juj dan Ma'juj itu tidak bisa. Terus siapa yang bisa membunuhnya? Nah, yang bisa membunuhnya sebenarnya karena Ya'juj dan Ma'juj itu sama cek kita, manusia biasa, dia juga beranak pinak. Beranak pinak. Jadi bukan bukan dua baik, tapi beranak pinak. Oke. Ada anaknya, cucunya. Nah, berarti iya. Jumlah Ya'juj dan Ma'juj itu amat banyak. Ketika orang-orang yang ada di bagian depan melewati sebuah sungai dan meminum airnya, maka yang berada di akhir tidak mendapatkan air tersebut dan mengatakan, dahulu di sini ada airnya. Maksudnya cak ini, rombongan Ya'juj dan Ma'juj tadi berjalan melewati sungai, kemudian minum banyak itu. Barisan sini sampai sini sudah minum galon. Saking banyaknya sampai mengeringkan air sungai tadi gitu nah. Perasaan golongan tadi, dahulu tuh di sini nih ada air. Aku udah katik lagi. Setelah membuat kerusakan di bumi, Ya'juj dan Ma'juj tadi berkata, kita telah membunuh penduduk bumi, maka marilah kita membunuh penduduk langit. Lalu Ya'juj dan Ma'juj tadi mengarahkan anak panah ke langit, lalu Allah mengembalikan anak panah tersebut ke bumi dalam keadaan berlumur darah. Supaya apa? Supaya mereka berkata nih, kita telah mengalahkan penduduk langit. Semakin sombonglah Ya'juj dan Ma'juj tadi. Oh, penduduk bumi sudah kalah nih. Nih ada lumuran darah kan, panah tadi sudah penuh katanya. Oi, penduduk langit juga sudah kalah. Jadi bisa berbuat semena-mena macam itu ya. Ya'juj dan Ma'juj mengepung Nabi Isa dan pengikutnya di Gunung Tur dan akhirnya Nabi Isa berdoa. Maka Allah menurunkan ulat di leher Ya'juj dan Ma'juj. Jadi matinya itu bukan karena dibunuh oleh Nabi Isa atau dibunuh yang lain, tetapi ulat. Allah memang sengaja memberikan sesuatu kayak ababil ya, burung ababil. Batu ya kepada tentara Abraha ya. Nah yang ini diturunkan ulat ke leher Ya'juj dan Ma'juj. Lalu meninggallah Ya'juj dan Ma'juj dalam satu waktu. Lalu turunlah Nabi Isa dan pengikutnya dari Bukit Tur dan mereka tidak mendapatkan satu jengkal tanah pun kecuali yang dilihatnya adalah bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Jadi mati semua. Ketika Nabi Isa dengan pengikutnya tadi, orang-orang beriman tadi sudah turun, yang nampak sejengkal itu deket ya. Ya'juj, rombongan Ya'juj mati, kemudian mati lagi kayak gitu, bergelimpangan ya. Mereka pun meminta pada Allah agar membersihkan hingga akhirnya Allah mengirimkan burung yang dapat memakan bangkai mereka. Kemudian Allah menurunkan hujan yang membersihkan. Kaum muslimin akan menggunakan bekas busur, anak panah, tameng, kayu dari Ya'juj dan Ma'juj sebagai kayu bakar selama 7 tahun. Jadi Ya'juj dan Ma'juj tadi mempunyai keahlian yang hebat ternyata. Bisa bikin anak panah, tameng, kayak gitu ya. Untuk mereka keluar yang jelas ya, untuk mempersiapkan ketika mereka keluar tadi. Dan itu bertahan anak panah tadi atau kayu tadi selama 7 tahun. Saking banyaknya. Iya, saking banyaknya. Islam akan hilang sedikit demi sedikit. Bisa jadi Islam akan hilang sedikit demi sedikit. Ini maksudnya itu adat kebiasaan Islam yang ada di dalam Islam. Iya memang aku sampai ya Allah sedinian kalau ini ya. Sampai aku masih nangis loh mendengar Al-Quran hilang tuh. Islam akan hilang sedikit demi sedikit seperti hilangnya lukisan pada pakaian. Sehingga tidak diketahui apa itu puasa, apa itu sholat, menyembeli dan sedekah. Jadi kita seolah-olah Islam itu udah katik lagi.
cak masa jahiliyah ya, cak masa jahiliyah kita tidak mengenal Islam sama sekali. Akan pergi Al-Quran dalam satu malam, sehingga tidak tersisa satu ayat pun. Dan akan ada beberapa kelompok manusia laki-laki nih ya, akan ada beberapa kelompok manusia laki-laki tua dan wanita tua. Mereka akan mengatakan, kami mendapatkan nenek moyang kami dahulu di atas kalimat la ilaha illallah, maka kami pun mengatakannya. Jadi pada saat itu Al-Quran tadi, ini hadis riwayat Ibnu Majah, mengatakan apa? Mereka itu yang tua-tua itu merasa bahwa kalimat la ilaha, orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu jarang. Dalam ingatan mereka dulu ada orang yang mengucapkan itu banyak kayak itu, nah yang melakukan sholat semuanya itu banyak. Tapi sekarang kok udah katik lagi. Nah itu maksudnya itu laki-laki dan wanita tua itu dianggap apa ya? Semua yang ada dalam aturan Islam yang diajarkan dalam Islam itu udah katik. Nah ya wallahu alam ya yang tadi Al-Quran akan pergi dalam satu malam itu dan tidak tersisa satu ayat pun. Apakah itu satu ayat tadi berasal dari Al-Quran yang ini ya, ataukah dari hafalan dari termasuk orang-orang yang hafizah tadi yaitu. Nah wallahu alam ya, karena itu Al-Quran itu ya memang panduan kita.